Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang standar audit SA 320 tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Perkenalkan, nama saya Sekar Pradita Wulandari dan teman saya Alda Putri. Kami akan membahas 4 pembahasan tentang SA 320. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar audit SA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. SA 450 menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dan mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dapat dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan. Yang kedua, materialitas dalam konteks audit. Materialitas dalam konteks audit ada 4. Yang pertama, kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Jika ada dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menyediakan kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas untuk audit. Jika kerangka pelaporan keuangan tidak berlaku mencakup pembahasan tentang konsep materialitas, maka karakteristik yang diuraikan dalam paragraf 2 dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas. Yang ketiga, penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Yang keempat, konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada terhadap laporan keuangan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Materialitas yang ditetapkan pada tahap perencanaan audit tidak semena-mena menentukan bahwa kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi secara individual atau gabungan di bawah materialitas tersebut akan selalu dievaluasi tidak material. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan beberapa kesalahan penyajian dan menyebabkan auditor menilai kesalahan penyajian tersebut sebagai kesalahan penyajian material, walaupun kesalahan penyajian tersebut berada di bawah tingkat materialitas. Selanjutnya ada definisi dan tujuan. Yang pertama ada definisi. Definisi materialitas pelaksanaan adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk menerapkan konsep materialitas secara tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selanjutnya ada ketentuan. Yang pertama, penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit terdiri dari pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Yang kedua ada revisi sejalan dengan progres audit. Audit harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Kedua ada, jika auditor menyimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut masih tepat. Yang terakhir ada dokumentasi. Audit harus memasukkan dalam dokumentasi audit jumlah-jumlah ini beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuannya. Yang pertama ada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan.
Yang kedua, jika berlaku tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo, akun, atau pengungkapan tertentu. Yang ketiga, materialitas pelaksanaan. Yang keempat, revisi yang dibuat atas contoh pertama. Dan yang ketiga, sejalan dengan progres audit. Sekian, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.